Ketua DPC Peradisa Sidoarjo Raya Haji Etar sekaligus salah satu pemohon untuk uji Undang-Undang Pensiun DPR menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah tim telah melakukan sidang ketiga bersama Mahkamah Konstitusi dan DPR RI dengan agenda mendengarkan pendapat dari DPR dan pemerintah terkait pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Haji Etar berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonannya dan memberikan alokasi anggaran tersebut kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Penegasan itu disampaikan Ketua DPC Peradisa Sidoarjo Raya Haji Etar SHMH, saat memberikan keterangan pers di kantornya, Kantor Hukum Gedung Graha, Perum de Graha Blok B1 nomor 2729 Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Haji Etar mengaku, pihaknya bersama 9 tim lainnya mempunyai alasan tersendiri kenapa hal tersebut dilakukan uji undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Menurut Haji Etar, negara saat ini khususnya di daerah sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Misalnya, masih dijumpai guru honorer, tenaga medis, yang membutuhkan perhatian pemerintah. Sedangkan DPR sejak tahun 1980 sampai dengan 2025 ini, kerja 5 tahun, pensiunnya seumur hidup dan bisa diwariskan. Hal itu dinilai sangat miris. Haji Etar menyatakan bahwa, masyarakat yang membayar pajak dan lain sebagainya, tidak menyetujui uang tersebut dipakai untuk gaji pensiun DPR seumur hidup dan bisa diwariskan. Haji Etar berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonannya dan memberikan alokasi anggaran itu kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Ya, terima kasih pemirsa dan teman-teman semua. Saya salah satu pemohon untuk uji Undang-Undang Pensiun DPR yang saat ini sedang ramai dibicarakan atau yang kemarin kita lagi sidang ketiga mendengarkan pendapat dari DPR dan dari pemerintah, dari presiden. Namun kemarin dari pihak DPR sudah membacakan dan dari pihak pemerintah ke presiden belum siap dengan datanya. Nah, kemarin waktu kita dengarkan pemaparan dari anggota DPR, itu jauh api dari panggang. Yang disampaikan oleh mereka setiap tahun dia dapat, setiap bulan dia dapat 3 juta. Faktanya kita punya hitung-hitungan tersendiri dan kita juga punya alasan kenapa hal itu kita lakukan uji ke mahkamah. Ya, alasannya pemohon ini memohonkan untuk pensiun DPR ini, kita melihat negara kita ini sebetulnya di daerah itu sedang tidak baik-baik saja. Salah satu contoh seperti inilah, di daerah itu masih banyak guru honorer, masih banyak tenaga-tenaga yang di daerah itu yang membutuhkan perhatian pemerintah, yang terutama tenaga medis, tenaga honorer, terkhusus itu di daerah ya. Nah, kenapa di DPR ini dari tahun 90 yang kita ujikan ini kan di nomor 12 tahun 1980 ya sampai 2025 ini kok DPR ini pensiunnya seumur hidup begitu. Dia kerja 5 tahun, pensiunnya seumur hidup dan bisa diturunkan dan diwariskan. Ini kan sangat miris ya, sangat miris sekali kalau kita melihat perkembangan masyarakat yang membayar pajak dan yang lain-lain itu sangat tidak logis dan sangat tidak setuju uangnya itu dipakai gaji pensiun DPR seumur hidup dan bisa diwariskan gitu. Mahkamah itu mengabulkan permohonan kami
dan memberikan alokasi anggaran tersebut itu kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu tadi yang saya sampaikan, seperti hari ini adalah hari guru. Hari guru itu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa kita, dan tenaga medis dan tenaga-tenaga lainnya yang di daerah itu masih banyak yang memerlukan dan yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Harapan kami dari Mahkamah ya segera dan mengabulkan permohonan kami, dan DPR juga legowo, karena DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan senangnya yang diwakili, tapi susahnya yang menanggung rakyat. Diketahui bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian material judicial review pasal 1 huruf B, pasal 1 huruf F, pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128. Terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 28C ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD NRI 1945. Dari Sidoarjo, Muhammad Khalid, Arek TV, melaporkan.